Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam niat kita menuntut ilmu agama ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan dan kebahagiaan kepada kita semuanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita membahas tentang kitab yang sangat bagus ya, yang dikarang oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan kita memilih hadis-hadis yang sahih saja dari kitab ini, yang dinilai sahih atau bisa dijadikan sebagai hujjah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada subbab tentang anjuran untuk menyebarkan ilmu dan memberikan pengetahuan atau memberikan jalan yang baik, jalan kebaikan kepada orang lain. Ya. Judul kajian kita adalah tentang subbab ini. Keutamaan menyebarkan ilmu dan memberitahukan kepada orang lain tentang jalan kebaikan. Menyebarkan ilmu merupakan amalan yang sangat mulia sekali. Bagaimana tidak mulia amalan ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik perkataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa sungguh aku termasuk
orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi mereka yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Sehingga orang yang menyebarkan ilmu agama, merekalah orang yang paling baik perkataannya. Dan ini menunjukkan betapa mulianya mereka yang mendakwahkan ilmu agama kepada masyarakatnya. Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam bab ini membawakan banyak hadis, banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nasharahu." Sesungguhnya termasuk di antara amalan seorang mukmin yang baik yang bisa sampai kepada dia setelah kematiannya adalah ilmu yang dia sebarkan. Ilmu yang dia sebarkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menyebarkan ilmunya. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa menyebarkan ilmu tidak harus menjadi ulama dahulu. Saya sering sampaikan ini karena banyak orang yang salah memahami tentang masalah ini. Banyak orang yang salah faham tentang masalah ini. Banyak orang yang mengatakan kita masih awam, tidak boleh kita menyebarkan ilmu agama. Ini suatu pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam syariat. Syarat untuk menyebarkan ilmu agama adalah memahami ilmu agama yang disebarkan. Ketika seseorang memahami suatu ilmu agama, maka dia boleh menyebarkannya. Kalau dia jahil tentang ilmu agama yang dia sebarkan, ketika itulah dia tidak boleh menyebarkan ilmu agama itu karena dia jahil. Berbeda kalau dia mendapatkan ilmu agama tersebut dari seorang ulama dan dia memahami ilmu agama tersebut dengan baik, kemudian dia sebarkan kepada orang lain, maka tidak ada masalah sama sekali di sini. Walaupun keadaan dia masih orang awam. Walaupun keadaan dia masih orang awam, tapi dia punya ilmu agama yang benar, yang lurus, yang dia ambil dari seorang ulama yang pemahamannya lurus. Maka ketika dia mendapatkan ilmu ini, dia sangat dianjurkan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Dan ilmu tersebut akan mengalirkan pahala kepada dia ketika dia sebarkan kepada orang lain dan akhirnya orang lain tersebut mengamalkan ilmu itu. Dan ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan menyebarkan ilmu agama. Coba kita bayangkan, kita meninggal, kita mati, dan ternyata, na'udzubillah min dzalik ya,
Ini kita bayangkan saja. Kita berandai-andai di sini. Kalau misalnya ternyata amalan yang kita lakukan tidak mencukupi. Dan akhirnya kita disiksa di alam kubur. Tapi kita punya atau pernah menyebarkan ilmu agama saat kita hidup. Dan alhamdulillah ilmu agama tersebut dijalankan oleh orang lain. Kemudian mengalirlah pahala kepada kita. Yang dengan pahala tersebut akhirnya kita dibebaskan atau dihentikan dari siksa kubur. Coba bayangkan betapa bahagianya kita ketika itu. Kita sudah tidak ada asalnya, kita sudah tidak ada harapan untuk diringankan azab kubur itu. Atau tidak ada harapan azab kubur tersebut berhenti. Ternyata akhirnya kita dihentikan azab kuburnya. Karena ilmu yang pernah kita sebarkan kepada orang lain. Dan diamalkan oleh orang lain. Sungguh ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang dikubur. Oleh karenanya, semangatlah dalam menyebarkan ilmu agama. Ilmu agama ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Dan dia lebih berharga dari harta dunia. Tidak ada bandingannya. Karena ilmu agama ini adalah warisan para nabi. Dan sesuatu yang diwariskan oleh para nabi adalah sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ain. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dirham. Dan mereka juga tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta dunia. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma'syaral anbiya la nurath." Sungguh kami para nabi itu hartanya tidak diwariskan. Sungguh kami para nabi itu tidak mewariskan harta. Dan di dalam hadis ini, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar. Dan mereka juga tidak mewariskan dirham. Tidak mewariskan harta dunia. Innama warrathul ilm. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Yang diwariskan oleh mereka hanyalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut yang merupakan warisan para nabi, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat berharga sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ilmu agama ini adalah warisan yang sangat berharga ini menunjukkan bahwa ilmu agama benar-benar sesuatu yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari harta dunia. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkannya, jangan sampai kita sia-siakan. Ketika kita mendapatkan ilmu agama, walaupun sedikit, jangan disia-siakan, manfaatkanlah untuk kita amalkan, manfaatkanlah untuk kita sebarkan. Jangan sampai kita sia-siakan ilmu tersebut, yang akhirnya ilmu tersebut meninggalkan kita. Akhirnya kita melupakan ilmu tersebut, karena tidak pernah kita syukuri ilmu itu. Oleh karenanya, marilah kita sebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita, walaupun sedikit. Yang penting kita benar-benar tahu bahwa ilmu agama tersebut benar-benar sesuai dengan dalil.
cobalah kita terus ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ini memberikan isyarat kepada kita, walaupun ilmu kita sedikit. Yang penting kita tahu bahwa ilmu tersebut benar-benar ilmu yang sahih. Sesuai dengan dalilnya, sampaikan kepada orang lain. Saya juga pernah menyampaikan. Jangan sampai kita merasa bahwa orang yang kita sampaikan ilmu tersebut tidak butuh dengan ilmu yang kita sampaikan. Jangan sampai ada perasaan seperti ini. Tapi ubahlah mindset kita. Bahwa sebenarnya yang membutuhkan amalan tersebut, yaitu menyebarkan ilmu agama, yang pertama kali membutuhkan amalan ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sebenarnya adalah diri kita sendiri yang membutuhkan amalan itu. Jangan kita berpikir bahwa yang membutuhkan amalan menyebarkan ilmu agama adalah orang lain. Memang orang lain membutuhkan ilmu agama. Tapi sebelum itu, kita yang pertama kali membutuhkan amalan tersebut. Karena dengan amalan itu kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Dengan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Dengan amalan tersebut, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tegak dan tinggi. Maka marilah kita semangat untuk menyebarkan ilmu agama sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Taib, ini yang pertama ya, kebaikan yang pertama yang bisa sampai kepada seseorang setelah dia meninggal adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan kepada orang lain, dan ilmu tersebut akhirnya diamalkan oleh orang lain. Yang kedua, awwaladan salihan tarakah, anak saleh yang dia tinggalkan. Ini juga merupakan amalan saleh yang bisa mengantarkan pahala setelah orang tersebut meninggal. Selama dia hidup, dia mendidik anaknya dengan baik, dan itu amalan dia. Sehingga anak tersebut menjadi baik. Maka karena baiknya anak tersebut dari usaha dia, maka setelah dia meninggal dan anak tersebut terus melakukan kebaikannya, maka dia akan terus mendapatkan pahala seperti pahala amalan anak itu. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, maka itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Anak ketika menjadi saleh karena usaha orang tua, maka dia adalah orang yang diberikan petunjuk oleh orang tuanya untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan, ya orang yang saleh itu orang yang tahu kebaikan dan melakukannya. Sehingga ketika dia keadaannya menjadi saleh, maka orang tuanya mendapatkan pahala seperti amalannya dia. Karena yang memberikan dia jalan untuk mengetahui kebaikan adalah orang tua tersebut. Taib, amalan yang ketiga, au mushafan warrathah, atau mushaf yang diwariskan oleh dia, yang akhirnya dipakai oleh dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, yang setiap hurufnya dijanjikan 10 kebaikan. Oleh karenanya, ya, kalau misalnya orang tua kita meninggalkan mushaf, ya, maka gunakanlah untuk membaca Al-Quran, jangan disia-siakan. Ya, kalau misalnya sudah mushafnya sudah rusak, ya, dan bisa diperbaiki,
maka perbaiki mushaf itu, kemudian gunakan untuk membaca Al-Quran. Agar orang tua kita mendapatkan pahala dari mushaf tersebut. Kalau misalnya kita tidak suka dengan mushaf itu, maka berusahalah untuk memberikan kepada orang lain. Mungkin ada orang lain yang suka mushaf itu, dan akhirnya dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak lain tujuan kita agar orang tua kita mendapatkan manfaat dari mushaf yang dia tinggalkan. Au masjidan banah. Amalan yang keempat yang bisa sampai kepada mayit adalah membangun masjid. Ketika seseorang semasa hidupnya membangun masjid, kemudian setelah matinya masjid tersebut masih terus digunakan oleh orang-orang untuk sholat, maka orang yang meninggal tersebut terus mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang sholat tersebut. Subhanallah, betapa besar pahala orang yang membangun masjid. Betapa besar pahala orang yang membangun masjid. Berapa orang yang sholat di masjid itu? Dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala sholatnya mereka. Walaupun dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa beramal lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya memberikan terus pahala kepada orang yang sudah meninggal tersebut selama masjidnya masih digunakan oleh masyarakat. Au baitan libni sabili banahu. Yang kelima adalah rumah yang dipersiapkan untuk ibnu sabil, yaitu orang yang bepergian kemudian kehabisan bekal dan akhirnya tidak mampu untuk kembali ke kampung halamannya. Dia kehabisan bekal. Orang-orang yang seperti ini membutuhkan tempat tinggal untuk sekedar mampir, untuk sekedar bermalam, agar dia bisa mencari pemasukan. Ketika dia mendapatkan pemasukan, dia bisa kembali ke kampung halamannya. Ini amal kebaikan. Ketika rumah ini digunakan untuk ibnu sabil, maka orang yang membangun rumah tersebut dan mewakafkannya untuk ibnu sabil akan mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal. Au nahran ajrah. Amalan yang keenam yang bisa mendatangkan pahala kepada seorang mayit adalah sungai yang dibuka oleh dia, sungai yang dialirkan oleh dia. Jadi misalnya ada orang membuat sungai, membuat aliran sungai, maka selama sungai tersebut diambil manfaatnya oleh orang-orang, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun orangnya sudah meninggal. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Atau sedekah, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah jariyah atau wakaf. Atau wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya ketika dia masih sehat, ketika dia masih hidup, maka sedekah jariyah tersebut atau wakaf tersebut bisa mengalir pahalanya kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Tapi di sini ada banyak amalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dengan amalan-amalan ini seseorang bisa terus mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa semua amal kebaikan yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia, maka orang yang memberikannya kepada manusia akan terus mendapatkan pahala
selama manfaatnya masih dirasakan oleh manusia. Selama manusia masih mengambil manfaatnya dari amalan tersebut. Ya. Semua amalan yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka orang yang melakukannya akan terus mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Selama amalan tersebut diambil manfaatnya oleh manusia. Apabila manfaatnya terus-menerus dirasakan oleh manusia, maka dia juga akan terus-menerus mendapatkan pahalanya. Namun apabila amalan tersebut terhenti manfaatnya bagi manusia, maka pahalanya juga akan terhenti di situ. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, wakaf, termasuk di antara amalan yang tidak terputus pahalanya adalah wakaf. Dan wakaf ini bisa bermacam-macam objeknya. Bisa wakaf masjid, bisa wakaf tanah untuk sawah yang hasilnya untuk masyarakat, bisa wakaf sekolah agama, bisa wakaf bangunan untuk pondok pesantren, bisa wakaf sumur, bisa wakaf tanaman, dan harta-harta yang lainnya yang bisa digunakan ya dalam waktu yang lama. Wakaf mobil, wakaf motor, wakaf sepeda, ya. Ini selama barang tersebut masih bisa diambil manfaatnya, ya, selama barang tersebut masih diambil manfaatnya oleh orang lain, maka orang yang mewakafkannya terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan tentang keutamaan menyebarkan ilmu agama adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi thalath. Sesuatu atau suatu peninggalan yang paling baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal adalah 3 perkara atau 3 hal. Suatu peninggalan yang paling baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggalnya adalah 3 hal. Yang pertama, waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Ya, anak saleh itu tadi sudah saya sebutkan ya. Anak saleh itu anak yang dia mengetahui kebaikan dan mengamalkan kebaikan itu. Itulah anak yang saleh. Kalau hanya mengetahui kebaikan tapi tidak mengamalkannya, maka tidak saleh. Dia mengetahui kebaikan dan dia beramal dengan kebaikan itu. Kalau dia beramal tapi tanpa ilmu juga tidak saleh, karena akhirnya dia salah dalam banyak amalan yang dianggapnya baik. Anak saleh adalah anak yang tahu kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu. Dia menerapkan ilmunya dalam kehidupan dia. Itulah anak saleh. Yad'ulah. Anak saleh tersebut berdoa ya kebaikan untuk orang tuanya. Ini sungguh ya sesuatu yang sangat berharga bagi orang tua. Maka bersemangatlah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh.
yang tidak lupa kepada orang tuanya, selalu mendoakan kebaikan orang tua. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada seseorang yang merasa heran dengan kedudukannya yang sangat tinggi di surga. Padahal amalannya tidak begitu istimewa. Maka orang tersebut akhirnya bertanya, dengan apa aku ditempatkan di tempat yang tinggi ini? Maka dijawablah dengan jawaban, karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meminta ampun adalah doa kebaikan. Oleh karenanya, ya, kita sebagai anak, setiap dari kita pasti punya orang tua. Selama orang tua tersebut masih muslim, doakanlah terus orang tua kita. Jangan sampai kita lupa untuk mendoakan orang tua. Paling tidak, ya, kita selalu ulang-ulang doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim. Di situ disebutkan, ya, di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah seluruh kaum mukminin di hari kiamat nanti, di hari hisab ditegakkan. Ini doa yang sangat istimewa sekali. Banyak orang yang tidak menyadari keistimewaan dari doa ini. Dengan doa ini, kita memintakan diri kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa ini kita memintakan orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya. Dan ini bakti yang sangat baik bagi seorang anak. Mendoakan orang tua agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Dengan doa ini kita memintakan ampun kepada seluruh kaum mukminin di hari hisab nanti ditegakkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memintakan ampun kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, maka Allah akan berikan kepada kita, maka Allah akan berikan pahala kepada dia kebaikan sebanyak orang-orang yang mereka, ya, orang-orang yang dia mintakan ampun tersebut. Coba bayangkan, ya, kita bisa bayangkan di hari hisab nanti ditegakkan, berapa kaum mukminin jumlahnya ketika itu. Tentunya jumlahnya sangat banyak sekali. Karena kaum mukminin itu ada sejak Nabi Adam. Ya. Ada sejak Nabi Adam. Coba kita bayangkan betapa banyaknya kaum mukminin apabila dikumpulkan di hari hisab nanti. Dari Nabi Adam sampai hari akhir nanti. Jumlah mereka tentunya sangat banyak sekali. Ketika kita membaca doa ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memintakan ampun kepada orang yang jumlahnya sangat banyak sekali. Oleh karenanya, ya, menjadi sangat penting untuk mengulang doa ini. Ketika kita punya kesempatan untuk berdoa, maka berdoalah dengan doa ini, jangan sampai ditinggalkan. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Jangan sampai kita menyepelekan doa ini. Teruslah untuk mengulang-ulang doa ini dalam kesempatan-kesempatan kita berdoa. Taib. Yang kedua, yang paling baik ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggalnya adalah sadaqatun tajri yablughuha ajruha. Yablughuhu ajruha. Sedekah
yang pahalanya terus mengalir sampai kepada dia. Sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai kepada dia. Yang dimaksud di sini adalah wakaf. Ya, ini sama artinya dengan sedekatun jariyah dalam hadis yang lain. Ya, sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang dimaksud di situ adalah wakaf. Ya, yang dimaksud di situ adalah wakaf. Kemudian setelah ini wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, dan ilmu yang terus diamalkan oleh orang lain setelah dia meninggal. Ilmu agama yang terus diamalkan oleh orang lain setelah dia meninggal. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan setelah kita meninggal, setelah kita tidak mampu untuk beramal lagi. Oleh karenanya, ya, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan yang seperti ini. Inilah amalan-amalan yang bisa menjadi umur kedua kita. Kita sudah meninggal tapi seakan-akan kita masih hidup karena ternyata masih bisa menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyepelekan masalah anak. Didiklah anak sebaik mungkin. Jangan merasa mendidik anak itu mahal. Karena kita nantinya akan memetik buah yang sangat kita harapkan dari anak yang baik itu. Jangan sampai kita meninggalkan wakaf walaupun sedikit. Kalau ada misalnya pembukaan donasi untuk pembangunan masjid, untuk pondok pesantren, untuk lembaga pendidikan agama, ya, maka bersemangatlah untuk menyisihkan harta sebagai wakaf, dan selektiflah dalam menyampaikan harta tersebut. Selektiflah dalam memilih lembaga mana yang berhak dengan harta ini. Jangan sampai kita sudah berwakaf tapi ternyata dipakai untuk mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lembaga-lembaga pendidikan yang mereka punya semangat untuk menghidupkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, bersemangatlah untuk mewakafkan sebagian dari harta kita untuk mereka. Karena yang butuh, yang sangat memerlukan amalan tersebut adalah diri kita sendiri. Setelah kita meninggal, kita akan mendapatkan banyak pahala dari amalan-amalan wakaf ini. Maka jangan sampai kita melupakan amalan ini. Kalau kemampuan kita kecil, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita besar untuk berwakaf, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kita di dunia tidak akan lama. Umur kita 60-70 tahun. Kalaupun melampaui umur itu, maka kita sudah tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia dengan baik. Dan kenikmatan yang sempurna hanyalah kenikmatan di akhirat nanti. Oleh karenanya, gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk membeli kenikmatan akhirat yang sempurna di akhirat nanti.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang paling baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggalnya adalah ilmu yang diamalkan oleh orang setelahnya, ya. Ini merupakan sesuatu yang paling baik sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini. Dan alhamdulillah ya, yang terakhir ini kita tidak perlu banyak modal, tidak perlu kita banyak harta untuk menyebarkan ilmu yang kita dapatkan. Apalagi di zaman ini, media sosial memudahkan kita untuk menyebarkan ilmu agama. Bisa melalui video, bisa melalui tulisan, bisa melalui suara. Dan kekuatan media sosial di zaman kita ini untuk menyebarkan ilmu sangat besar sekali. Dan alhamdulillah ya, semuanya gratis. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di akhir zaman ini. Makanya jangan sampai kita sia-siakan. Kita gunakan media sosial sebaik mungkin untuk menyebarkan ilmu agama agar kita nantinya setelah meninggal terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha kita menyebarkan ilmu agama ini. Baik. Kemudian Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang sangat masyhur, ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka semua amal dia akan terputus kecuali 3 amalan. Amalan yang pertama, shadaqatin jariyah. Amalan yang pertama adalah wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Au waladin salihin yad'u lah. Atau anak saleh yang selalu berdoa kebaikan untuk dia. Dan ketiga amalan ini ya sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya. Namun di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amalan seorang hamba itu semuanya akan terputus kecuali 3 amalan. Kemudian disebutkan awwaladin salihin yad'u lah. Anak yang saleh yang selalu mendoakan untuknya. Sebagian orang memahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa doa yang dilakukan oleh orang untuk orang lain yang bukan orang tuanya, maka doa tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada orang lain itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Sebagian orang memahami, oh berarti kalau dia bukan anaknya, maka doanya tidak berguna untuk orang yang dia doakan. Karena Rasulullah di sini mengatakan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka kita katakan bahwa pemahaman ini pemahaman yang tidak benar. Pemahaman ini pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Tidak sesuai dengan konteksnya. Apa yang dimaksud dengan konteks dalam hadis ini? Jawabannya adalah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan tentang amalan seorang hamba yang bisa bermanfaat untuk dia, bisa mendatangkan pahala untuk dia setelah dia meninggal.
Amalan ini tidak terputus. Makanya yang disebutkan di sini adalah anak saleh yang selalu mendoakan dia. Karena itulah amalan dia saat dia hidup. Ya, orang tua kapan mendidik anaknya? Ketika dia hidup. Berarti mendidik anak itu amalan dia. Setelah dia meninggal, amalan ini tidak terputus pahalanya. Setelah dia meninggal, amalan ini tidak terputus pahalanya. Karena anaknya menjadi saleh. Anaknya menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Anaknya menjadi orang yang selalu mendoakan orang tuanya. Konteksnya hadis ini adalah masalah ini. Rasulullah ingin menjelaskan tentang amalan seorang hamba yang tidak terputus setelah meninggalnya. Bukan berarti doa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang yang tidak ada hubungan kekerabatan menjadi tidak bermanfaat, tidak. Ya. Karena Rasulullah di dalam hadis ini sedang menjelaskan tentang amalan seorang hamba yang tidak terputus setelah meninggalnya. Dan di antara amalan seorang hamba ini adalah mendidik anak sehingga anaknya menjadi saleh dan selalu mendoakan kebaikan untuk dia. Makanya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah anak. Karena itulah amalan dia. Adapun orang lain, maka bukan amalan dia. Makanya tidak disebutkan di sini. Ustaz, mana dalil bahwa doa yang dipanjatkan oleh selain anak itu bisa bermanfaat bagi orang yang didoakan? Banyak dalil yang menjelaskan hal ini. Di antaranya doanya Nabi Ibrahim yang sudah kita jelaskan tadi. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Setelah itu apa? Ampunilah kaum mukminin. Pada hari hisab ditegakkan. Kaum mukminin ini apakah semuanya ada hubungan kekerabatan? Jawabannya tidak. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah juga menyebutkan. Di dalam surat Al-Hasyr tersebut disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum muhajirin dan kaum ansar, setelah para sahabat, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Dan saudara-saudara kita yang mendahului kita dan mereka termasuk kaum mukminin, tidak harus mereka punya kekerabatan dengan kita. Tidak harus mereka orang tua kita, tidak. Tapi lebih luas dari itu. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa amalan tersebut amalan yang benar dan bisa mendatangkan manfaat untuk mereka yang didoakan. Ya, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, ya, ini tidak menafikan bahwa apabila ada orang lain mendoakan orang tersebut, mendoakan ayah itu, doanya tidak bermanfaat. Ya, ini tidak menunjukkan seperti itu karena konteksnya hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan tentang amalan seseorang yang tidak putus pahalanya. Makanya disebutkan anak yang saleh
yang mendoakan kebaikan untuk dia, karena anak soleh itulah yang merupakan amalan dia ketika dia masih hidup. Taib. Hadis yang berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan menyebarkan ilmu agama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang melakukannya setelah dia meninggal. Yang pertama adalah rajulun mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan dia melakukan ribat fi sabilillah. Ribat fi sabilillah itu adalah amalan menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Yang dikhawatirkan kalau daerah tersebut tidak dijaga, maka musuh akan menyerang kaum muslimin dari daerah itu. Orang yang berjaga-jaga di daerah itu dikatakan sebagai murabituna fi sabilillah. Ya, orang yang melakukan ribat fi sabilillah. Menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Ini ya amalan yang sangat mulia ya untuk mereka yang melakukan penjagaan ya, melakukan amalan ini ya. Ini berarti suatu amalan yang dijelaskan secara khusus bahwa amalan ini amalan yang terus memberikan pahala kepada orang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal. Mungkin alasannya karena amalan dia bermanfaat bagi agama Islam. Karena kalau daerah kaum muslimin diserang oleh musuh dan tidak ada yang menjaga daerah perbatasannya, maka kaum muslimin akan banyak yang meninggal. Bahkan bisa jadi agama Islam akan hilang dari daerah itu. Makanya ketika ada orang yang melindungi kaum muslimin di daerah perbatasan, kemudian dia meninggal dalam keadaan itu, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Karena manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat. Ya. Ini mungkin hikmahnya atau ini mungkin sebabnya, ya, sebab kenapa orang yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin itu terus mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Tapi ya, bisa jadi sebabnya adalah hal lain. Yang jelas di dalam hadis lain disebutkan ya bahwa orang yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dia akan terus mendapatkan pahala itu ya ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu sampai hari kiamat. Ya. Walaupun kita tidak tahu sebabnya secara tepat ya, tapi yang jelas amalan ini sudah ditegaskan di dalam hadis yang lain tentang keutamaannya. Orang yang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan daerah kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala amalan itu terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Ya, ini merupakan amalan yang sangat istimewa. Baik. Kemudian yang kedua, warajulun 'allama 'ilman fa ajruhu yajri 'alaihi ma 'umila bihi. Amalan yang kedua adalah amalan seseorang yang menyampaikan ilmu. Seseorang yang mengajarkan ilmu. Maka
pahalanya akan terus mengalir kepada dia selama amalan tersebut diamalkan oleh orang lain. Selama amalan tersebut diamalkan oleh orang lain. Oleh karenanya, ya, semangatlah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jangan sampai kita sia-siakan ilmu agama yang sampai kepada kita. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah nikmat ini dengan menjalankannya, dengan mempraktekkannya, dengan menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ajra sadaqah fa ajruha lahu ma jarat. Orang yang bersedekah, ya, dengan sedekah jariyah, orang yang berwakaf, maka pahala sedekah tersebut, pahala wakaf itu akan terus mengalir untuk dia. Wa rajulun taraka waladan salihan yad'ulah, dan orang yang meninggalkan anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk dia. Dan amalan-amalan ini sudah kita, ya, jelaskan, ya, keutamaannya dengan panjang lebar di awal tadi. Taib. Hadis yang berikutnya yang bisa kita jelaskan di sini adalah hadis dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alah. Pernah ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma 'indi ma u'tiqahu. Rasulullah mengatakan, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku berikan kepadamu. Subhanallah. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau tidak punya apapun yang bisa diberikan kepada orang lain. Ini menunjukkan betapa miskinnya beliau. Betapa sahajanya kehidupan beliau. Kadang-kadang keadaannya seperti ini. Karena beliau itu tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Dan ini yang harusnya menjadi akhlak kita kaum muslimin. Inilah semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Beliau sangat semangat dalam mendermakan hartanya. Makanya sebagian sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi memuncak kedermawanannya di bulan Ramadan, ketika Jibril menemui beliau untuk bertadarus dengan Al-Quran. Sampai-sampai, ya, saking dermawannya beliau, ya, sampai terkadang tidak ada sesuatu pun yang bisa diberikan kepada orang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ma 'indi ma u'tikahu. Aku tidak punya apapun yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih punya semangat untuk memberikan kebaikan kepada orang ini. Beliau mengatakan, walakin i'ti fulana. Tetapi kamu bisa, tetapi datanglah kepada si fulan ini. Maksudnya kamu bisa mendapatkan apa yang engkau minta dari si fulan ini. Fa'atar rajul fa'atah. Maka akhirnya orang yang tadinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu, dan Rasulullah ternyata tidak punya apa-apa yang bisa dia berikan kepada orang ini. Akhirnya orang ini datang kepada orang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini bisa memberikan apa yang dia minta.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, karena kejadian ini, beliau mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw 'amilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala kebaikan orang lain yang melakukan kebaikan itu karena petunjuk dia. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan petunjuknya. Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk datang kepada dia, itu dia mendapatkan kebaikan, Rasulullah juga mendapatkan kebaikan. Rasulullah juga mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang memberikan kebaikan kepada orang yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada orang tersebut. Makanya, ya, pada pertemuan yang sebelumnya, ya, saya tidak tahu pertemuan yang keberapa, ketika ada yang bertanya, Ustadz, kalau ada orang yang menyebarkan pengumuman tentang donasi, kemudian banyak orang yang berdonasi karena pengumuman tersebut, apakah orang yang menyebarkannya akan mendapatkan pahala karena sebenarnya dia mengajak orang lain untuk melakukan donasi tersebut? Maka jawabannya adalah iya. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau hanya memerintahkan orang yang datang kepada beliau untuk mendatangi orang lain. Coba minta kepada si fulan. Dan dengan kata-kata itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan pahala sedekah. Karena dengan itulah akhirnya sedekah itu terjadi. Maka orang yang menyebarkan pengumuman donasi juga bisa dimasukkan ke dalam hadis ini. Karena dengan donasi itulah akhirnya orang-orang berdonasi. Dan orang yang berdonasi tidak perlu merasa rugi dengan donasinya. Karena pahala donasi mereka tidak akan berkurang sedikit pun. Baik. Hadis ini juga memberikan pelajaran berharga kepada kita semuanya. Bahwa ketika kita tidak bisa berinfak, tidak bisa memberikan harta kepada orang lain, jangan menyerah untuk melakukan kebaikan. Coba kita berusaha untuk melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan kepada dia yang tidak harus mengeluarkan harta. Carilah amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi dia, walaupun hanya berupa nasihat, walaupun hanya berupa masukan. Kalau misalnya ada orang minta bantuan kepada kita, kemudian kita tidak bisa membantu dia, afwan, katakan afwan. Ana kalau yang itu tidak bisa bantu, karena memang ana ya bukan keahlian ana di situ. Tapi ana tahu orang yang ahli di situ dan bisa membantu antum. Coba datang kepada si fulan. Ya, ini usaha kita untuk melakukan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain di saat kita tidak bisa membantu dia dengan harta atau membantu dia secara langsung. Kita masih bisa membantunya dengan masukan, dengan nasihat.
Dan dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Taib. Dalam hadis lain disebutkan ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Taib. Hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Barang siapa yang mendakwahkan kepada petunjuk, barang siapa yang berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang lain, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika bin ujurihim syai'a, dan itu tidak akan mengurangi pahala mereka sama sekali. Masuk di dalam hadis ini adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu. Karena orang yang menyebarkan ilmu adalah orang yang mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Orang tersebut adalah orang yang mendakwahkan hidayah kepada orang lain. Maka orang yang menyebarkan ilmu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Seperti pahala orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan itu tidak akan mengurangi pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut sama sekali. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pahala kepada dua-duanya. Yang mendakwahkan kebaikan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan kebaikan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu maha luas sekali. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man ittaba'ah. Ya. Barang siapa yang mendakwahkan kepada kesesatan, kana alaihi minal ithm, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Subhanallah, ya. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita memberikan contoh keburukan kepada orang lain. Jangan sampai ini kita lakukan, ya. Coba lihat betapa banyaknya dosa yang dilakukan atau dosa yang dipikul oleh orang-orang yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Coba bayangkan betapa banyaknya dosa orang yang memamerkan aurat, ya, yang akhirnya ditiru oleh banyak orang. Coba bayangkan betapa banyaknya dosa orang yang melakukan amalan bermusik, menciptakan lagu yang diiringi dengan musik. Akhirnya orang-orang bermusik dengan lagu tersebut, dan akhirnya banyak orang yang terjatuh di dalam dosa itu. Betapa banyak dosanya orang-orang yang menciptakan lagu dengan musik seperti ini, subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyaknya dosa orang yang memberikan contoh untuk melakukan kejahatan, akhirnya ditiru oleh orang lain. Maka jangan sampai, ya, jangan sampai kita melakukan
dosa-dosa yang seperti ini. Dan takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu karena urusan harta, ya, karena menginginkan harta yang banyak, maka ingatlah bahwa harta tersebut tidak akan bermanfaat untuk kita. Harta tersebut akan hilang. Tidak ada keberkahan. Dan ingatlah bahwa harta tersebut nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pula bahwa kita di dunia hanyalah sebentar. Kita di dunia hanyalah sebentar. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk kesenangan dunia yang sementara. Taib, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah athar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah menafsiri ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini di surat At-Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Beliau mengatakan tafsiran dari ayat ini adalah alimu ahlakum al khaira. Ajarkan kebaikan kepada keluarga kalian. Ajarkan kebaikan kepada keluarga kalian. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, itu merupakan kebaikan, merupakan kemuliaan, merupakan amalan yang mendatangkan pahala yang besar kepada orang-orang yang melakukannya. Maka perhatikan keluarga kita, ya. Berikan ilmu, sampaikan ilmu kepada mereka agar mereka bisa melakukan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Ya, terutama ilmu-ilmu yang sangat mendasar. Ya, jangan sampai kita ya menyepelekan ilmu-ilmu agama yang sangat mendasar. Seperti misalnya membaca Al-Qur'an. Ini ilmu yang sangat mendasar yang ketika anak tersebut hidup, dia akan memanfaatkannya dalam kehidupan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ajarkan anak cara membaca Al-Qur'an. Kemudian talqin anak untuk membaca Al-Fatihah. Akan terus dia praktekkan dalam salat-salat dia, dalam kehidupan dia. Ya, Al-Fatihah rukun salat. Maka ajarkan kepada anak rukun salat ini. Selama nantinya anaknya membaca Al-Fatihah, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala anak tersebut dalam membaca Al-Fatihah. Ajarkan salat. Karena itu akan berulang terus untuk anak. Dan kita akan mendapatkan pahala salat seperti pahala anak tersebut salat. Tanpa mengurangi pahala anak itu. Ajarkan cara berwudu yang benar kepada anak. Perhatikan wudunya mereka. Sampai benar-benar mereka bisa berwudu dengan baik. Jangan sepelekan masalah seperti ini. Coba bayangkan berapa kali anak berwudu dalam kehidupannya. Ketika dia tahu wudu itu dari kita, karena petunjuk kita, maka kita akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti amalan anak itu. Ya. Di sini disebutkan, ya, alimu ahlikum al khair. Ajarkan kebaikan kepada keluarga kalian. Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat kita. Dan merekalah orang-orang yang mau menerima masukan kita dengan sangat baik. Apalagi anak. Mereka akan selalu ya memperhatikan masukan-masukan orang tuanya. Karena biasanya anak itu menganggap orang tuanya adalah orang yang super. Orang yang bisa semuanya. Makanya anak itu biasanya sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka ajarkan kepada anak-anak kita amalan-amalan yang baik
yang sering mereka lakukan, dan biasanya amalan-amalan tersebut kita semuanya sudah tahu. Ya, cara sholat siapa yang tidak tahu dari kita? Membaca Al-Fatihah siapa yang tidak tahu dari kita? Membaca Al-Quran, ya. Kalau seorang mukmin, ya, maka dia dari kecil sudah belajar membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di zaman ini banyak buku-buku yang bisa kita gunakan, ya, untuk mengajari anak membaca Al-Quran. Sehingga, ya, kita bisa melakukannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Karena waktu, ya, sudah jam 10:30, ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan bab yang berikutnya. Baik, saya sampaikan saja, mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Bab yang berikutnya adalah bab tentang ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu agama. Ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu agama. At-tarhib min katmil ilm. Taib. Menyembunyikan ilmu agama ini adalah amalan yang sangat buruk sekali di dalam Islam. Dan ini merupakan dosa besar. Ya. Karena adanya ancaman khusus bagi orang yang menyembunyikan ilmu agama. Dan ancaman ini terdapat di dalam Al-Quran. Ancaman khusus ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 159. Ancaman ini juga, ancaman dari amalan ini atau ancaman dari perbuatan buruk ini juga disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Karena adanya ancaman khusus seperti ini, maka menyembunyikan ilmu agama, ya, ketika ilmu agama tersebut harus disampaikan, maka ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 159 berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaik yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan penjelasan dan hidayah yang telah kami turunkan kepada mereka setelah kami jelaskan hidayah tersebut di dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Coba di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dosa, yaitu dosa menyembunyikan ilmu, dosa menyembunyikan hidayah, dosa menyembunyikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Alkitab. Ya, meskipun ini yang dimaksud adalah kitab dari Yahudi dan Nasrani, tapi ini juga bisa diumumkan, ya, maknanya bisa diumumkan. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW juga bisa dimasukkan ke dalam ayat ini. Siapapun yang menyembunyikan hidayah setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Alkitab, mereka itulah yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaknatnya. Dan laknat, ya, ketika ada dosa yang diancam dengan laknat, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut dosa besar. Taib. Adapun dalil dari hadis, maka Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu agama, tapi dia malah menyembunyikannya. Dia sebenarnya tahu, tapi tidak mau menyampaikan. Dia menyembunyikannya. Uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Maka pada hari kiamat nanti, dia akan dikekang dengan kekangan, dengan tali kekang dari api neraka. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu agama, tapi dia malah menyembunyikannya, maka dia akan ditali pada hari kiamat nanti dengan tali kekang dari api neraka. Dan ini ancaman khusus. Ketika ada dosa yang ada padanya ancaman khusus, maka itu menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Taib, hadis ini juga menunjukkan kepada kita akan mengerikannya dosa menyembunyikan ilmu. Kenapa dosa menyembunyikan ilmu ini ancamannya mengerikan? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa ini sangat besar. Dengan disembunyikannya ilmu, maka kejahilan akan menyebar. Dan ketika kejahilan tentang agama menyebar, maka kerusakan yang sangat besar akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan disembunyikannya ilmu, maka akan banyak bid'ah yang tersebar. Maka akan banyak amalan-amalan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini merupakan kerusakan yang luar biasa. Akan banyak kesesatan-kesesatan yang menyebar di masyarakat kita karena tidak disampaikannya ilmu, karena tidak disebarkannya ilmu. Makanya ya, orang yang menyembunyikan ilmu ketika ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menyampaikannya tidak ada mafsadah yang besar, maka dia diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya di neraka dia akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Dengan disembunyikannya ilmu, maka akan tersebar muamalah-muamalah yang diharamkan. Coba ya saya membayangkan ketika saya kecil dahulu. Banyak cara-cara berbisnis yang diharamkan, tapi masyarakat pada tidak tahu. Dulu ya saya melihat ya, saya mengalami sendiri, hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Banyak sekali amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan sangat biasa. Karena tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menyampaikan ilmu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ini kerusakan yang sangat luar biasa. Banyak keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar yang tersebar di masyarakat ketika ilmu tidak disampaikan kepada masyarakat. Dan itu saya alami sendiri. Ada keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar dan sangat banyak. Karena memang tidak ada yang mengingatkan hal ini. Di zaman dulu ya, banyak kejahilan-kejahilan tentang agama yang sebenarnya. Dan itu dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai yang benar. Makanya
orang yang tidak mau menyampaikan ilmunya padahal ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang mengerikan ini. Baik, di dalam hadis ini ada petunjuk bahwa menyembunyikan ilmu merupakan dosa besar, terutama apabila tindakan menyembunyikan ilmu tersebut karena adanya tujuan yang tidak baik. Seperti misalnya memberikan kemudahan kepada orang-orang yang zalim untuk melakukan kezalimannya, atau memberikan penjelasan bahwa atau menjadikan hati mereka tenang dengan kejahatannya, dengan kezalimannya. Dia diam dari kezaliman yang dilakukan oleh orang lain agar hatinya tidak terusik. Padahal sebenarnya dia mampu menyampaikan ilmu tentang itu. Ini merupakan dosa yang sangat besar, ya. Atau dia menyembunyikan ilmu tersebut untuk mendapatkan manfaat duniawi. Atau dia tidak mau menyebarkan ilmu karena dia merasa sayang kalau ilmu tersebut disampaikan kepada orang lain. Dia merasa ilmu ini ilmu yang sangat berharga. Akhirnya dia bakhil. Akhirnya dia pelit untuk menyebarkan ilmunya. Ini tujuan yang sangat tidak baik untuk melakukan maksiat yang juga sangat besar dosanya. Atau apabila seseorang menyembunyikan ilmu untuk membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka ini semuanya merupakan dosa besar. Ya. Ini semuanya merupakan dosa besar dan mudaratnya sangat besar bagi masyarakat kita. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah semua tindakan menyembunyikan ilmu itu menjadi dosa besar? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak demikian. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila menyembunyikan ilmu agama mendatangkan maslahat, maka ketika itu menyembunyikan ilmu agama tidak menjadi masalah. Apabila menyembunyikan ilmu agama ada maslahat yang besar di dalamnya, maka sembunyikan. Tidak usah disampaikan. Karena kalau disampaikan nantinya akan mendatangkan mafsadah yang besar. Ada ilmu agama yang demikian, ya. Jadi ilmu tersebut belum cocok untuk disebarkan di masyarakat itu. Masyarakat belum siap menerima ilmu itu. Maka ketika keadaannya demikian dan kita sampaikan ilmu, maka akan mendatangkan mafsadah yang besar. Masyarakat belum siap. Maka sebaiknya jangan disampaikan dulu. Agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Dalil dari keadaan ini, dalil dari bolehnya tidak menyampaikan ilmu dalam keadaan yang seperti ini adalah hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang sudah tidak melakukan kesyirikan, maka Allah mengharamkan baginya masuk neraka. Kalau seseorang sudah bebas dari kesyirikan, maka Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Sahabat Mu'adz ibn Jabal yang merasa sangat bahagia dengan ilmu ini. Beliau merasa bahwa ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin.
yang mereka semangat dalam menjauhi kesyirikan. Akhirnya beliau mengatakan, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku sebarkan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu sebarkan berita gembira ini, karena dikhawatirkan nanti mereka malah bersandar kepada kabar gembira ini. Maksudnya mereka nantinya malas untuk melakukan amal-amal saleh. Mereka mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama ya. Keadaan yang pertama ini membolehkan seseorang untuk tidak menyampaikan ilmunya. Ketika dia merasa kalau ini disampaikan, maka akan ada mafsadah yang besar. Ya, karena mereka belum siap menerima ilmu tersebut. Maka menyembunyikan ilmu dalam keadaan yang seperti ini padanya maslahat yang besar. Sehingga dibolehkan. Orang punya udzur ketika tidak menyampaikan ilmu yang demikian. Kemudian keadaan yang kedua ya adalah keadaan ketika seseorang memperkirakan apabila ilmu tersebut disampaikan maka akan ada fitnah yang besar, akan ada kegaduhan yang sangat luar biasa, akan ada keburukan yang banyak. Ketika seseorang ya memperkirakan yang seperti ini, saya khawatir kalau ini disampaikan kepada masyarakat luas, maka terjadi kegaduhan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi nanti malah saya ditangkap, saya dipenjara, dan akhirnya saya tidak bisa menyebarkan ilmu agama dengan baik. Kalau misalnya ada orang berpikiran seperti ini, akhirnya dia menyembunyikan sebagian ilmu, tidak dia sampaikan kepada orang, padahal orang-orang sangat membutuhkannya, maka dia ma'dzur. Dia ma'dzur karena dzannya dia seperti itu. Karena persangkaan dia seperti itu. Dan orang ini menjadi ma'dzur, ya maksudnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika alasannya kuat, ya. Ketika alasannya kuat. Tapi kalau misalnya alasannya tidak kuat, ya itu nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya. Ya. Kalau hadis yang pertama tadi, ya, menyembunyikan ilmu ketika ditanya. Jangan sampai dengan hadis yang pertama kita memahami bahwa menyembunyikan ilmu itu khusus ketika kita ditanya tentang ilmu kemudian kita tidak menyampaikan ilmu itu. Jangan sampai kita punya pemahaman yang seperti ini karena di sana ada hadis lain ya yang maknanya lebih umum. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man katama ilman." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu agama. Di sini tidak harus ada pertanyaan dulu. Di sini lebih umum, siapapun yang menyembunyikan ilmu agama, baik saat ditanya ataupun dalam keadaan lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekangnya di hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Hanya saja para ulama mengatakan yang dimaksud di sini menyembunyikan ilmu agama bukan semua ilmu agama. Bukan semua ilmu agama. Jadi misalnya ya, kita belajar tauhid. Kita belajar akidah. Kitab tauhid misalnya kita belajar sudah khatam. Bukan berarti kita harus dan wajib menyampaikan apapun yang kita dapatkan dari kitab tauhid itu kepada masyarakat. Tidak. Bukan berarti kalau kita ada ilmu dari kitab tauhid yang kita tidak ajarkan kepada masyarakat, kita tidak sampaikan kepada masyarakat,
berarti kita terjatuh dalam dosa besar, yaitu dosa menyembunyikan ilmu agama. Bukan berarti demikian. Tapi yang dimaksud dengan ilmu yang apabila disembunyikan, apabila tidak disampaikan kepada masyarakat, itu mendatangkan dosa besar, adalah ilmu yang wajib diketahui oleh masyarakat. Ilmu yang wajib diketahui oleh masyarakat. Baik masyarakat bertanya atau tidak bertanya. Misalnya, di sebuah masyarakat tersebar sesuatu yang melanggar syariat dan banyak orang melakukannya. Maka seorang alim di daerah itu harus menyampaikan bahwa apa yang dipraktekkan oleh masyarakat itu sesuatu yang menyelisih syariat. Sesuatu yang membahayakan mereka. Karena mereka sangat membutuhkan ilmu ini. Maka harus ada orang yang menyampaikan ilmu ini. Harus ada orang yang menyampaikan ilmu ini. Hanya saja tadi ya sudah kita bahas, Ustadz, bagaimana kalau ternyata orang tersebut punya kekhawatiran yang luar biasa. Kalau dia ingkari tersebut dengan pengingkaran yang terang-terangan, maka dia akan disiksa oleh masyarakat. Dia akan digeruduk oleh masyarakat, pondoknya akan ditutup. Sekolahnya akan diganggu. Apabila dia punya kekhawatiran yang tinggi seperti ini dan kekhawatiran tersebut berdasar, ya dia punya udzur di sini. Pada asalnya dia wajib menyampaikan itu. Tapi ketika keadaannya seperti yang saya jelaskan, ya keadaannya tidak memungkinkan, akan ada bahaya yang lebih besar, dia mengkhawatirkan hal tersebut dan kekhawatirannya memang sangat berdasar, maka dia punya udzur untuk tidak menyampaikan ilmu tentang itu secara terang-terangan kepada masyarakat. Mungkin dia bisa sampaikan secara sembunyi-sembunyi di lingkungan dia saja, ya, sehingga orang-orang yang di dekat dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang tidak baik di daerahnya. Baik. Hadis yang terakhir yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhadditsu bihi kamathalil ladzi yaknizul kanza thumma la yunfiqu minhu." Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu agama tapi kemudian setelah itu dia tidak mau menyebarkannya kepada orang lain, itu seperti orang yang menumpuk harta, kemudian dia tidak menginfakkannya. Orang yang mengumpulkan harta, orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian setelah itu dia tidak mau berinfak dengan sebagiannya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita semangat dalam menyebarkan ilmu ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya ketika mendapatkan ilmu agama, harusnya kita semangat untuk menyebarkannya kepada orang lain. Agar apa? Agar kita mendapatkan manfaat. Agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Coba ya, kalau ada orang punya harta yang banyak, dia menumpuk-numpuk harta. Tapi harta tersebut hanya ditumpuk saja, ya di rumahnya. Dia tidak mau memanfaatkannya untuk dirinya. Dia juga tidak mau memanfaatkannya untuk istrinya. Tidak mau memanfaatkannya untuk anaknya. Tidak mau memanfaatkannya untuk masyarakatnya. Apakah orang yang seperti ini orang yang baik? Apakah orang yang seperti ini bisa mengambil manfaat dari hartanya? Tentunya jawabannya tidak. Terus untuk apa hartanya? Kalau dia hanya menumpuk-numpuk harta tersebut,
kemudian dia tidak manfaatkan untuk dirinya, tidak dia manfaatkan untuk orang-orang yang dia cintai, tidak dia manfaatkan untuk orang lain, terus untuk apa ditumpuk-tumpuk? Ilmu juga demikian. Untuk apa seseorang menumpuk harta? Untuk apa seseorang mengumpulkan banyak ilmu? Tapi setelah itu dia tidak mau menyebarkannya kepada orang lain. Setelah itu dia tidak mau mengamalkannya. Jangan sampai kita seperti ini. Seperti orang yang menumpuk-numpuk harta, tapi ternyata tidak mau memanfaatkan harta itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ini sungguh kerugian yang luar biasa. Dan saya sering melihat orang-orang yang demikian ya. Saya sering melihat orang kaya, tapi tidak mau memanfaatkan kekayaannya, bahkan untuk dirinya. Ketika dia membeli pakaian, dia beli pakaian yang murah-murahan. Ketika dia membeli mobil yang semurah mungkin, yang sebenarnya tidak terlalu nyaman untuk dia. Ya, sebenarnya tidak nyaman untuk dia pakai. Padahal dia bisa untuk membeli mobil yang membuat dia nyaman. Ada orang-orang yang demikian. Makanya ya kita katakan kepada orang yang seperti ini, untuk apa dia tumpuk-tumpuk harta itu? Kalau dia mati, apa yang terjadi? Kepemilikan harta semuanya berpindah kepada ahli waris. Terus kapan dia memanfaatkan hartanya? Kapan dia mengambil manfaat dari harta itu? Yang ada dia hanya capek dalam menumpuk harta itu. Orang yang mempelajari ilmu agama juga demikian. Jangan sampai kita mengumpulkan ilmu agama saja, kemudian setelah itu kita tidak memanfaatkan ilmu agama itu. Manfaatkan untuk diri kita, amalkan. Manfaatkan untuk orang lain, sebarkan. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga ya ada pelajaran berharga bagi kita bahwa yang wajib kita sampaikan dari ilmu agama itu tidak semuanya. Sebagaimana harta yang kita infakkan, yang wajib kita infakkan dari harta tersebut tidak semuanya. Makanya di dalam harta itu ada yang wajib kita infakkan berupa zakat. Kewajiban zakat harus kita jalankan. Kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk menunaikan zakat kita. Ini harta yang wajib kita keluarkan. Ilmu juga demikian. Ada ilmu-ilmu yang wajib kita sampaikan kepada orang lain. Baik. Harta ada yang dianjurkan untuk kita keluarkan. Ya, ada yang dianjurkan untuk kita keluarkan. Seperti misalnya sedekah sunnah. Ya. Seperti misalnya sedekah sunnah. Ilmu juga demikian. Ada ilmu-ilmu yang dianjurkan untuk kita sampaikan, bukan diwajibkan. Ya, ada ilmu-ilmu yang demikian. Misalnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang sunnah. Ilmu yang berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan. Ya. Yang tidak diwajibkan kepada masyarakat. Ilmu yang seperti ini tidak wajib untuk kita sampaikan, tapi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Harta juga ada yang tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Apabila harta tersebut berpengaruh buruk kepada orang lain yang kita berikan. Seperti misalnya kita punya HP, kita punya smartphone. Apabila kita berikan kepada seseorang, tapi perkiraan kita orang tersebut nantinya akan menggunakannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh berinfak dengan harta tersebut untuk orang itu. Karena akan mendatangkan mudarat bagi dia. Begitu pula ilmu agama. Ilmu agama ada yang tidak cocok disebarkan kepada masyarakat luas.
Karena ada orang-orang yang tidak siap menerima ilmu agama itu. Makanya ya ada sebuah perkataan yang dinukil dari sebagian salaf, hadithun nas bima ya'rifun. Ajaklah orang-orang untuk berbicara tentang sesuatu yang mereka pahami. Ya, maksudnya sampaikan kepada orang-orang apa yang siap mereka terima. Apakah kalian menginginkan, apakah kalian senang apabila Allah dan Rasul-Nya didustakan? Ya, jadi ada orang-orang yang memang belum siap untuk menerima ilmu agama. Maka kepada orang-orang yang demikian, jangan sampaikan ilmu agama ketika itu. Karena bisa jadi mafsadahnya jauh lebih besar. Ya, lebih baik dia tidak tahu dulu. Nanti lambat laun ketika dia menjadi siap untuk menerima ilmu itu, sampaikan ketika itu. Ya, kalau saya contohkan ya, misalnya ada orang baru masuk Islam. Baru dia masuk Islam, kita khawatir nantinya ketika kita sampaikan semua ajaran Islam ketika itu, dia menjadi bosan atau bahkan dia menjadi takut. Akhirnya dia murtad kembali. Ketika ada kekhawatiran seperti ini, dan kekhawatiran ini sangat berdasar, maka jangan sampaikan semua ilmu agama kepada dia saat itu juga. Kalau misalnya kita khawatir ketika menyampaikan ilmu bahwa sunat itu wajib, dia sudah besar belum sunat, maka jangan sampaikan ketika agama Islamnya masih lemah. Karena kalau kita sampaikan ketika itu dia merasa tidak mampu, akhirnya dia bisa jadi ingin murtad lagi. Dan ini menjadi sangat berbahaya ya, dan besar mafsadahnya untuk dia. Ya. Makanya pertimbangkan masalah-masalah yang seperti ini. Pertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika kita menyampaikan ilmu tertentu. Ada ilmu-ilmu yang demikian yang ya, kalau kita sebarkan malah mendatangkan mafsadah yang besar. Makanya tadi kita sudah sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu untuk menyebarkan kabar gembira yang menjadikan orang-orang menjadi malas untuk melakukan amal-amal saleh dan bersandar dengan kabar gembira itu. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mohon maaf atas panjangnya materi, tapi mudah-mudahan ya ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa terus berada di atas jalan yang lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup ya kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.